tidak punya daya upaya apa-apa kalau tanpa panjenengan. Kita semua adalah tangan panjangnya pemerintah untuk mensukseskan kurikulum merdeka. Nah, izin memberitahu sharing bahwa di CGP Angkatan 5 kami berdelapan untuk di Kecamatan Diwek dan beratus untuk di Kabupaten Jombang sudah sampai pada modul 1.4 yaitu modul budaya positif. Nah, di situ kami punya kewajiban untuk membagikan materi ini kepada panjenengan supaya panjenengan juga perso apa itu budaya positif. Selanjutnya, tujuan saya hari ini adalah yaitu mengajak panjenengan karena panjenengan adalah komunitas saya untuk memahami apa itu budaya positif, mengajak panjenengan untuk mempraktekkan apa yang disebut dengan restitusi, segitiga restitusi, mengajak panjenengan untuk mengenal lebih dalam apa itu posisi kontrol sebagai manajer dan mengajak panjenengan untuk membuat keyakinan kelas atau kemarin kita sudah kenal dengan yang namanya kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu tidak sampai pada kelas saja, diupayakan sampai pada yang namanya kesepakatan sekolah. Budaya positif. Budaya positif berarti pengertiannya ekosistem positif atau suatu lembaga itu bersama-sama untuk menciptakan, berkolaborasi, menciptakan budaya yang positif. Jelas budaya positif adalah budaya yang baik untuk mensukseskan pendidikan yang berkarakter. Jadi yang berkarakter tidak hanya siswanya, tapi juga gurunya dan juga lembaganya, sama-sama untuk mendukung itu. Nah, kita nanti bersama-sama belajar budaya positif dan apa yang ada di dalam materi budaya positif. Selanjutnya adalah, nah, di dalam budaya positif itu ada materi yang namanya disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Manusia itu melakukan sesuatu pasti punya motivasi di dalamnya. Apa saja? Nanti kita akan belajar, kita kupas. Terus kebutuhan dasar, terus posisi kontrol kita sebagai guru, terus nanti kita sampai pada keyakinan kelas, dan kita nanti akan mencoba mengupas segitiga restitusi. Ada yang sudah pernah mendengar dari beberapa hari ini? Belum, Kesel ya, kita belajar bersama-sama ya. Sambil dimakan itu dari Dinas Pendidikan. Santai mawon nggih. Niki tidak workshop, tidak apa, santai nggih mawon. Nah, makna disiplin yang pertama. Disiplin itu sebenarnya maknanya ngaten, adalah belajar. Makna asalnya. Lalu dalam perkembangan di budaya kita, disiplin adalah menikah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nggih mboten? Disiplin ben selamat. Ngaten nggih? Disiplin ben oleh penghargaan. Disiplin ben gak digremengi kepala sekolah. Disiplin ben gak ditegur pengawas. Nah, memang kita awalnya seperti itu. Tidak salah, karena itu manusiawi. Sebenarnya disiplin itu tidak seperti itu. Disiplin adalah dari dalam kita untuk melaksanakan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang namanya kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Yang sewu, misalnya kita berdisiplin di traffic light, lampu merah Coba kalau misalnya kita ada merah gitu, kita kan berhenti. Jenengan kenapa kok berhenti? Biar selamat ya. Mboten karena kepingin ditilang. Berarti kebanyakan kita takut untuk ditilang apa karena kita ingin selamat? Mengikuti aturan. Berarti nek melanggar aturan terus ditilang. Apalagi motivasi kita? Kepingin selamat
Enggak. Jelas Bu, lah ini merah kalau terus pemerintah pandan nggih. Situ. Memang motivasi awal kita memang kalau sebenarnya itu adalah karena disiplin. Peraturan itu menyelamatkan kita. Tapi kebanyakan gini wow karena takut ditilang, karena takut nanti ada surat tilang elektronik dari polisi dan lain-lain. Monggo kita kupas tuntas apa itu nanti disiplin. Nah, sekarang disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya tujuan berdisiplin itu adalah menanamkan motivasi ke siswa supaya mereka tergerak hatinya. Oh, aku iki berdisiplin, tujuannya itu ada, yaitu menegakkan nilai-nilai baik. Kalau nilai-nilai baik itu saya lakukan, pasti akan berimbas pada diri kita. Tapi kan jarang anak kecil seperti itu mikir ngaten. Nggih. Nah, tugas kita sebagai guru adalah cara ngaten memotivasi anak. Bagaimana supaya disiplin itu mereka gimana nih bahasanya itu? Mereka tidak terpaksa gitu. Sudah tumbuh dari motivasi mereka sendiri. Mengapa? Karena penelitian menuliskan bahwa disiplin yang termotivasi oleh diri mereka sendiri itu akan awet, menjadi sebuah karakter yang baik. Tapi kalau disiplin karena takut pada guru, takut pada lain-lain, kalau nggak ada gurunya akhirnya melanggar dan lain-lain. Nah, itu harapannya kita sebagai promotor, penggerak, pemimpin pembelajaran, mari kita belajar bagaimana cara kita memotivasi siswa untuk melaksanakan disiplin positif. Setuju nggih? Nggih. Kok wangkon nggih suarane nggih? Nggih pun siang. Betul napa-napa. Nah, ini beberapa motivasi perilaku manusia. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam yang berdampak jangka panjang. Kalau motivasi itu tumbuh dari mereka sendiri, tergerak dari hati mereka, insya Allah meskipun tanpa diawasi, mereka akan melaksanakan disiplin. Selanjutnya yaitu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Kira-kira kalau ada bagaimana, ngeten panjenengan bisa menjawab ya? Bukan. Nggih. Mari kita belajar bersama-sama untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Nanti kita coba nanti, ternyata tidak sulit kok kalau kita mau belajar. Peran guru sebagai pendidik, kita memiliki akses untuk mengoptimalkan terwujudnya disiplin positif dan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita sebenarnya sudah punya akses, kita punya senjata, kita punya cara. Biasanya anak guru mesti akeh carane lah ngaten nggih. Nggih. Jadi untuk apa? Untuk mewujudkan disiplin tersebut dan diupayakan akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, panjenengan bayangno sekarang kita belajar membayangkan. Jenengan bayangno duwe sekolahan sing budaya positif itu bisa jalan, nggih, arek-arek wis tertib tanpa diawasi, sudah dari dalam motivasi intrinsiknya. Kira-kira enak gak duwe sekolahan ngoten? Weco, wis gak tau menangi murid basaan. Apa meneh ana guru tukaran? Enten ta sih?
Jadi harapan kita bersama di modul ini kita belajar bersama-sama bagaimana cara kita menciptakan budaya positif itu tidak hanya di kita, tapi juga pada anak-anak, bahkan pada lingkungan sekolah kita. Setuju Bu Kal? Setuju ya? Bayangna sik ora apa-apa. Jadi kan kalau kita punya bayangan, oh berarti aku duwe cara ini. Piye carane? Nah, seperti itu nggih. Selanjutnya koyo butuh operator kula niki. Kakak bisa bersedia jadi operator? Kakak. Tuh, ya tentu. Oh, nggih, matur suwun. Nah, caranya yaitu kita sebagai warga sekolah, yaitu KS, guru, siswa, saling belajar. Berarti saling belajar itu berarti orang sing gurui, gak ono sing digurui podo belajar kabeh. Nggih, saling belajar, berkolaborasi, melakukan kebiasaan baik. Jadi orang murid itu sing dikongkon, tapi gurune yo ngono, PTK yo ngono, kepala sekolah yo ngono. Jadi kolaborasi, saling belajar. Nah, iki materi iki kudu disampaikan nang mereka 3S Bumar. Nggih, jenengan kan calon kepala sekolah. Nggih kan? Nggih. Wapun nggih. Terus kebiasaan baik menimbulkan karakter baik dan akan menimbulkan atau tumbuh menjadi budaya positif. Lanjut Bu. Nah, kita belajar apa itu kebutuhan dasar manusia. Pernah panjenengan mendengar begini, arek itu ajane gak ono arek nakal, cuma kurang kasih sayang. Ada sih ngomong ngeten. Nanti dengar seperti itu, golek perhatian. Pernah dengar seperti itu? Jadi anak itu memang karena anak juga manusia, kita pun juga begitu. Terus kok anak sih bikin contoh, wong mama bisa ini, mama itu posting nang internet, cekret. Oh